Koci, jumpa lagi dengan saya Sukma. Kali ini Cah Koci mendapatkan tamu istimewa dari SMP Negeri 8 Kota Madiun. Selamat datang di podcast Cah Koci. Iya, Ibu, terima kasih. Oke, sebelumnya mau kenalan dulu nih dengan Ibu. Saya Ibu Eki Wulandari dari SMP 8 untuk mapelnya mengajar mapel IPS. Iya. Saya panggilnya Bu Eki, iya. Kalau yang cantik ini, Saya Reviza Alika Putri Wibowo dari kelas 7F, bisa dipanggil Alika. Alika. Nama depannya padahal tadi siapa? Reviza. Panggilnya Alika. Iya. Oke. Jadi pemirsa, kita pengen ngobrol dengan Alika dan Bu Eki ini untuk tahu sebenarnya di tengah zaman yang semakin informasi lewat medsos itu banyak terkait dengan makanan gitu ya, itu kita kan tetap harus melestarikan pangan lokal ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya budaya pangan lokal itu diterapkan di SMP Negeri 8? Iya, baik. Terima kasih. Untuk di SMP 8 dalam menerapkan pangan lokal biasanya kami di kantin seperti itu menjual makanan tradisional. Ya, seperti misalkan pernah juga dijual itu singkong goreng juga ada. Ya, terus kemudian kalau misalkan ada di acara HUT misalkan ada bazar seperti itu, kami juga menjual atau dari kelas-kelas itu ada untuk menjual makanan tradisional seperti itu. Kalau dari sudut pandang Ibu ini, seberapa BPS nih, seberapa penting sih anak-anak sekarang itu mengenal pangan lokal? Ya, kalau untuk generasi zaman sekarang itu harus paham dan mau mempertahankan namanya makanan tradisional gitu. Kalau bukan kita siapa lagi seperti itu. Dan juga sebetulnya makanan tradisional itu bukan makanan kuno, akan tetapi makanan tradisional itu makanan yang ya memang bergizi seperti itu, dan tidak melulu kita harus makan makanan yang modern seperti itu, apalagi modern itu udah kayak semi instan. ya ultra food seperti itu ya. Jadi ya siswa harus paham dan memang penting sekali, apalagi kita itu hidup di negara yang memang kaya dengan sumber daya alam, apalagi di Kota Madiun masih banyak lahan-lahan yang memang bisa dimanfaatkan untuk tanaman pangan terutama seperti itu, Ibu. Oke, berarti ini pangan lokal ini akan diajarkan khusus atau dimasukkan dalam materi pelajaran atau bagaimana? Ya, kalau makanan lokal ini bisa dimasukkan ke dalam mapel, jadi tidak harus khusus di mapel apa, bisa diintegrasikan atau dimasukkan dalam pembelajaran prakarya misalkan, atau dalam pelajaran IPS misalkan, PPKN itu juga bisa, Ibu, seperti itu. Berarti apakah ini hanya mereka dikenalkan pangan lokal ini termasuk berarti ini dari mana asalnya, apa latar belakang kebudayaannya seperti itu kan? Ya, diperkenalkan, kemudian nanti minta siswa supaya tahu. Biasanya kalau yang pernah saya ajarkan di sekolah itu, saya mengajak siswa untuk mencari tahu dulu, kemudian membeli. Kalau misalkan bisa membuat di rumah, ya silakan dibuat di rumah, baru dibawa ke sekolah seperti itu. Ya. Karena ada orang-orang yang kalau apalagi dikaitkan dengan ada upacara atau ada unsur-unsur harus pakemnya, makanya harus ini. Iya. Terus ini semua nggak hanya di budaya lokal di pangan lokal di Jawa kan, jadi dikenalkan se Indonesia dengan Terutamanya lokal dulu, baru nanti ya diajaklah mengenal ya yang ada di Pulau Jawa maupun di luar seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau Alika ya. Iya. Alika suka nggak makan makanan tradisional? Kalau saya suka banget. Soalnya makanan yang paling favorit. Makanan paling favorit tuh makanan tradisionalnya khas Madiun, pecel. Terus Terus habis itu ada gudeg Jogja.
Banyak makanan tradisional yang aku suka. Kalau yang snack-snack gitu ya ada berapa gitu? Onde-onde. Onde-onde. Terus apa lagi ya? Klepon. Bulat-bulat semuanya. Iya. Bulat-bulat suka ya. Oke, oh ya sebelumnya biar pemirsa tahu nih SMP 8 itu lokasi di mana? Ya, SMP 8 itu lokasinya di Jalan Pilang Mulia nomor 20 Pilang Bangkok Kota Madiun. Oh, di kelurahan Pilang Bangkok. Iya, benar sekali. Sekolahnya itu luas gitu ya. Iya. Luas. Satu sekolah berapa siswa sih? Satu sekolah 509. 500. Iya. 500 semua ya, dari kelas 7 7 sampai kelas 9. 9, ya. Luas, terus udaranya sejuk ya, kalau dekat persawahan gitu ya. Betul sekali. Gitu. Nah, kalau kegiatan yang itu kan ada kegiatan formal gitu yang di kelas gitu. Kalau yang di kegiatan di ekstra itu ada nggak untuk pangan lokal yang diperkenalkan budaya pangan lokal? Iya, kalau di ekstrakurikuler itu biasanya di ekstrakurikuler pramuka. Oh, Iya, jadi kalau di pramuka itu biasanya anak-anak diminta kreatif ya, itu memanfaat. Iya, jadi di bagaimana caranya memanfaatkan yang sudah ada di sekitar kita seperti itu. Misalkan kemarin itu membuat cemilan tradisional itu namanya ongol-ongol yang berbahan dasar singkong seperti itu. Jadi supaya siswa tahu kan selama ini yang saya amati ya Ibu ya di anak-anak sekarang itu cenderung suka makanannya yang modern, yang kekinian lah seperti itu. Sampai kalau misalkan makanan tradisional, jajanan tradisional itu kan sebetulnya makanan yang ya bergizi seperti itu yang mereka harus paham. Jadi di ekstrakurikuler pramuka anak-anak diminta terlibat langsung membuat supaya tahu jajanan khas ataupun makanan khas yang ada di sekitar kita dengan memanfaatkan apa yang sudah ada. Jadi waktu kemah aja atau memang pas lagi berkegiatan di sekolah? Biasanya pada saat kemah iya, pada saat ada kegiatan di sela-sela seperti itu, misalkan iya ada kegiatan. Iya bareng-bareng. Iya. Nah sudah bikin belum? Ya, kalau aku kebetulan belum, soalnya baru masuk. Oh, kelas 7 ya? Iya. Kemarin kelas 8. Iya, kelas 8. Kelas 8 yang dibatasi. Iya, kelas 8 sama 9. Kelas 8 sama 9. Jadi kalau yang kelas 7 belum bikin makan apa gitu? Kalau yang kelas 7 tuh kayaknya belum, tapi besok paling bikin. Iya, bareng-bareng sama Iya. pembina. Ada yang juga apa, terus gitu. Iya, biasanya seperti itu. Iya. Kelas 7 itu wajib kan ya kamu tanya? Wajib. Wajib kampanye ya. Jadi itu seksual apa sih selain kamu? Aku ikut ekskul PMR, habis itu vokal. Banyak kebetulan aku juga OSIS. Oh, oke. Jadi kelas 7 sudah ikut OSIS. Nah kalau di PMR itu kan ada belajar tentang makanan di sini ya. Iya. Belajar pola makan seperti itu. Kira-kira sudah ada kaitannya dengan penerapan pangan lokal ini? Kalau di PMR udah belajar tentang pangan-pangan lokal. Yang pasti kita harus menjaga makanan-makanan. Kayak kita tuh nggak boleh makan makanan yang sembarangan, kebanyakan micin, tinggi lemak, kayak gitu. Iya. Di Pramuka juga diajarkan ya? Iya, nggih, betul sekali. Kalau di OSIS sendiri ada program apa yang kaitannya dengan budaya makan pangan lokal gitu? Kalau di OSIS sendiri, ini pas banget besok hari Selasa atau Senin kita bakal mempresentasikan tentang kokurikuler. Jadi tentang ada kelas 8 yang bagian memasak masakan tradisional, mengenalkan pangan-panganan lokal kepada seluruh siswa. Terus kelas 9 juga mengenalkan budaya-budaya tradisional. Makanan yang membuat kelas 8. Iya. Kelas 9 lebih ke apa? Kayak baju. Iya, baju tari, pokoknya tampilan-tampilan. Kalau kelas 7 sendiri itu tentang permainan tradisional. Jadi memang budaya tradisional itu Betul. dikenalkan di SMP 8 ya. Iya, benar sekali. Jadi kayak apa sih Bu? Kayak
pas meeting atau kayak seperti kayak pameran gitu, pentas seni gitu? Iya, kalau kurikuler itu sendiri semacam seperti kayak kegiatan di di tiap semesternya gitu kan, nanti ya menampilkan dari masing-masing kelas seperti itu, tidak hanya menampilkan saja kan, tetapi mempresentasikan. Kalau tadi yang disampaikan Alika itu kelas 7 itu ada permainan tradisional ya, jadi masing-masing kelas itu kan kelas 7 ada 6 kelas, jadi masing-masing kelas itu akan memperkenalkan kepada teman-teman, kepada seluruh siswa baik kelas 7, 8, dan 9 bahwa di Indonesia ada permainan tradisional ini dan seterusnya, cara mainnya seperti ini dan seterusnya. Berarti mereka nanti akan bermain di halaman gitu? Iya, disaksikan sama teman-teman, sama seluruh siswa seperti itu. Iya. Terus kemudian kelas 8-nya itu adalah makanan tradisional, jajanan tradisional. Kan, terus makan, iya. Berarti dijual juga atau bagaimana? Mereka hanya menampilkan contoh sektornya sebagai tugas ini atau sekaligus kayak bazar gitu? Mungkin nanti semacam kayak menampilkan saja, seperti itu, bahwa ini adalah hasil dari kami, dan tidak hanya menampilkan, akan tapi juga mempresentasikan dari prosesnya. Iya. Mungkin ada ini makanan dari mana? Iya. Bahan apa? Benar sekali. Iya. Oke. Tapi mereka dianjurkan bikin sendiri atau bagaimana? Atau mereka boleh bikin tapi bisa mempresentasikan? Membuat sendiri. Iya, ya? jadi para Bapak Ibu Walas itu kan memang harus mendampingi siswanya untuk mempersiapkan makanan nih ataupun jajanan yang akan ditampilkan, dibuat dulu seperti itu. Ini melibatkan sampai wali kelas ini nanti mau masak apa, mau bikin apa nih? Iya, diskusi bareng gitu. Iya, kemudian nanti siswanya yang mempraktekkan seperti itu, melibatkan langsung. Iya. Terus yang kelas 9 lebih ke kesenian tari. Iya, tradisional. Mungkin lagunya atau apa seperti itu. Iya. Emang itu rutin ya, budaya tari? Yang kokurikulernya. Iya, Kalau budaya tradisional ini. ya, kalau sebetulnya budaya tradisional ini setiap tahun sebelum ada kokurikuler ini, kalau P5 kan dulu di kurikulum sebelumnya itu kan ada P5. Nah, di P5 itu biasanya kami juga ada budaya tradisional seperti itu. Nah, baru yang tahun ini ada kokurikuler, jadi kami mengambil yang itu tadi, permainan, jajanan sama Tapi yang setiap tahun selalu ada. Iya, seperti itu. Kalau Alika kira ini apa nih di kelasnya? Permainannya. Mengambilkan apa? Kalau Alika karena saya masih kelas 7, saya di permainan tradisional yang hula hoop. Oh, yang bola Iya. itu udah jarang ya? Iya. Jadi biar anak-anak nggak selalu seperti gadget gitu Betul. ya permainannya. Iya, benar Bola sekali. Iya. itu berapa? Semua ikut atau perwakilan? Itu kalau yang mempresentasikan cuma perwakilan aja. Tapi kalau buat permainan itu dilombakan. Jadi setiap kelas bakal ikut lomba hula hoopnya. Setiap kelas akan ikut lomba hula hoop. Iya, mewakili kelasnya. Oh, oke. Ini harusnya apa namanya? Satu kelas itu berapa anak sih? Kalau kelas 7 itu ada yang 28, 26 seperti itu. Iya. Semua ikut berhula hoop itu apa hanya perwakilan? Hanya perwakilan saja. Iya. Yang lain ya supporter. Iya. Ya, karena belum tentu juga ada yang bisa main hula hoop kan ya, berarti berlatih dulu dong. Satu kelas diwakili berapa anak yang ikut hula hoop? Satu kelas diwakili 4 anak. Oh, diwakili 4 anak, satu anak lagi presentasi. Iya. Oh, jadi ada panggungnya begitu kan atau di aula gitu? Iya. Nanti rencananya kan kami di SMP 8 kan punya hall gitu kan. Hall dan juga panggung lah. Nanti dari siswa-siswanya nanti tampilnya di panggung seperti itu. Kemudian audiens dari kelas 7, 8, 9 yang belum tampil nanti berada di hall. Oh ya, Iya. supporter sebagai yang nonton. Iya, benar sekali. Seru ya, berarti dari seharian itu dari pagi sampai jam pulang sekolah ada tampilan seperti Iya. itu. Nanti yang kelas 8 di lebih-lebihnya itu juga atau bagaimana tuh yang makanan tradisional? Untuk makanan tradisional, mungkin nanti di depan gitu ya. Oh. Iya, di depan. Karena kan biasanya menghadap ke timur gitu kan, menghadap panggung. Kemudian nanti yang mau presentasi atau mau tampil biasanya naik di panggung seperti itu. Oke, berarti seperti itu ya. Iya.
Kalau itu program OSIS juga atau gimana? Kalau tadi kan kayaknya mereka tuh lebih ke sekolah ya. Iya, kalau OSIS kurikulum. sendiri punya program khusus nggak sih kalau terkait dengan hal ini? Kalau OSIS sendiri, biasanya kalau classmate itu OSIS mengadakan bazar makanan tradisional juga. Terus juga ada OSIS dari Sekdut 10 membuat poster tentang apapun yang tradisional seperti makanan, permainan, ataupun budaya-budaya. Itu kan prosesnya dilombakan atau gimana? Itu kalau semuanya ada acara classmate seperti ini, ada yang dilombakan membuat poster tentang budaya. Tapi kalau enggak, setiap bulan atau setiap minggu pasti membuat poster untuk ditempel di mading agar bisa dibaca oleh seluruh siswa. Oh gitu ya. Oh dari sekolah tuh ada mading ya? Iya. Mading itu yang mengisi namanya OSIS atau giliran kelas-kelas gitu mengisi? Kalau kebanyakan mading tuh yang diisi cuma OSIS. Tapi bisa aja kalau seumpamanya siswa menggambar atau membuat karya sendiri pasti dipamerkan di mading. Oh gitu ya. Nah sejauh ini teman-teman tuh kalau dengan adanya poster itu ini nggak jadi lebih banyak yang baca lalu jadi punya pola makan yang baik, jadi oh ternyata memang penting nih menghasilkan budaya tradisional termasuk pangan lokal gitu. Kalau untungnya kalau di SMP 8 tuh banyak yang suka membaca. Soalnya itu di SMP 8 setiap bulan ada kegiatan literasi. Jadi setiap bulan ada acara kegiatan Iya, literasi ngapain? jadi akhir bulan gitu. Jadi kita setiap kelas menampilkan kegiatan literasi Jadi seperti apa? yang setiap mapel ada perwakilannya untuk menampilkan penampilan-penampilan tersendiri. Oh setiap mapel ada Perwakilan. perwakilannya. Iya. Jadi kalau misalkan matematika ini literasinya ngapain? Matematika literasinya biasanya kayak apa ya? Niruin gurunya kalau lagi ngajar itu gimana. Terus Terus banyak kalau PKN kadang teater tentang sejarah. oh gitu pernah nggak yang kaitan sama pangan lokal budaya tradisional ini? Kalau kegiatan tradisional kayak gini pernah kayaknya di bagian seni budaya menjelaskan tentang pangan-pangan lokal, permainan tradisional, tari-tari seperti itu. Oh gitu gitu ya. Itu setiap mapel. Saat SMP itu sekarang ada berapa mapel sih? Ada 11. 11. Iya. 11 itu satu kelas itu berkelompok mau melakukan mapel apa gitu? Atau gimana? Biasanya dipilih gurunya. Ah. Jadi kayak setiap kelas ada perwakilan yang tampil ini apa, yang tampil itu apa gitu. 11 itu Iya. oh ya oh wah seru nih ternyata kegiatan di sana. Terus apa namanya setelah itu setiap bulan berarti setiap akhir bulan. Betul. Setiap akhir bulan. Benar sekali, Inge. Jadi di setiap akhir bulan memang diagendakan ada panggung literasi, biasanya setiap hari Jumat. Oke. Nah, kemudian seperti yang disampaikan Alika tadi, bahwasanya dari 11 mapel itu harus menampilkan gitu perwakilan dari masing-masing mapel. Nah, untuk kelasnya biasanya dari guru mapel sendiri gitu, memilih kelas mana yang mau dipakai seperti itu. Oh gimana jadi kelas mana yang mau di kelas? Jadi misalkan bulan ini kelas 7A gitu atau gimana? Aku semua harus tampil? Perjenjang biasanya, Oh, Ibu. perjenjang. Jadi misalkan untuk bulan ini itu untuk panggung literasi dari kelas 7. Nah, kemudian kan dari kelas 7 ini monggo Bapak Ibu memilih dari kelas 7A sampai F, silahkan seperti itu. Kemudian nanti bulan depannya kelas 8, bulan depannya lagi kelas 9 seperti itu secara bergiliran. Oke. Jadi tadi kelas 7 itu tampil semua atau salah satu kelas aja yang ditunjuk? Semuanya. Oh semuanya. Iya, semuanya, tetapi kembali lagi kepada Bapak Ibu guru mapel gitu. Misalkan hanya membutuhkan sekitar 5 sampai 10 siswa saja seperti itu. Ambilnya dari kelas 7A kah, atau dari kelas 7B kah, boleh. Atau campur semuanya juga boleh. Yang penting masih 11 mapel itu ditampilkan dalam bentuk literasi. iya, seperti itu. Jadi panggung literasi ada berbentuk teater, drama, atau mungkin nanti ada apa namanya, ada kalau seni budaya itu yang paling sering adalah tarian tradisional seperti itu. Kalau prakarya biasanya juga menampilkan ya jenis-jenis makanan tradisional seperti itu. Kalau olahraga itu biasanya permainan seperti itu. Jadi kelasnya udah tampil belum?
ke bulan ini kayaknya mau tampil kelas 7. Tapi belum tahu bulan apa. Ya belum tahu. Belum tahu. Oke, kalau menurut pendapat Andika ya, teman-teman tuh pasti sekarang sekarang ya, maaf yang sekarang tuh gadget itu udah kayak ketinggalan buku pelajaran sama apa ya, ketinggalan gadget itu bahaya, itu nggak boleh ya, sama di sekolah nggak boleh pakai gadget. Iya, untuk aturan di SMP 8 memang siswa tidak boleh bawa HP. Iya, Chromebook sama laptop boleh, tapi kalau HP tidak. Gitu ya. Nah, ini kan dengan adanya sekarang digital seperti ini semakin apa ya, semakin canggih gitu ya. Itu kan pasti banyak informasi terkait dengan kekinian, makanan kekinian, yang berubah, apa seperti itu ya sih. Kalau menurut Anita gimana? Kalau menurut aku yang pasti generasi sekarang tuh harus apa ya, menjaga jangan 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 ikut-ikutan. dia jangan ikut-ikutan, jangan FOMO. Pak ini pernah nggak ngisi pengen tahu kok ini lagi banyak minat ini gitu. Iya pernah. Tapi kalau menurut aku buat generasi sekarang mungkin perbanyak makanan-makanan atau permainan yang tradisional aja, mengenalkan budaya kita kepada negara lain. Itu kalau kayak gitu dengan adanya digital seperti ini terus sudah ada fasilitas komput itu, ada nggak tugas yang membuat mungkin poster kah atau mungkin video kah yang terkait dengan hal ini? Pernah ada pas itu aku membuat tugas bahasa Indonesia yang harus membuat video atau vlog tutorial memasak masakan tradisional. Itu tugas bahasa Indonesia. Iya. Dimasukin di mana? Itu dimasukin di sosial media, TikTok, YouTube, Instagram. Itu bisa punya siswa sendiri atau punya sekolah juga. Emang itu punya apa? Aku punya TikTok, YouTube, Instagram gitu. Aku bagiin ke semuanya. Oh, jadi banyak yang like. Banyak. Penilaiannya itu berdasarkan like-nya atau berdasarkan gimana? Itu penilaiannya tuh berdasarkan kita bener nggak cara memasaknya, terus penjelasan kita gimana tentang makanan tradisional ini gitu. Ya, tantangan guru sekarang memang juga harus mengikuti zamannya. Benar. Anak ya, Iya. harus tahu juga. Berarti kalau ditampilkan di TikTok, berarti guru-guru juga harus punya TikTok. Kan? Benar. Gimana? Iya. Sekarang jadi punya apa nih? Medsosnya apa aja? Kalau medsos ada YouTube, kemudian ada Instagram, TikTok juga ada, kemudian Facebook juga ada. Itu kemudian iya. Gitu. Tapi tadi tugas ditampilkannya di Sosial media. pribadi. Iya. Juga di Kalau seumpamanya siswanya nge-tag sekolah pasti bakal dibalas sama sekolahnya, bakal di replay. Wah, seru ya. Berarti tugas apa aja tuh yang ada kaitannya harus membuat video seperti itu? Hampir semua mapel kan? Hampir semua mapel ada bahasa Indonesia yang tadi membuat vlog tentang makanan tradisional, terus PKN yang mempresentasikan tentang tradisional. Oh, ya, oke. Terus nilainya berapa? Kalau dia belum tahu, belum tahu, belum dikasih ini tahu. ya, Iya. ini. Oke, terus untuk mengantisipasi seperti itu lah. Sekarang kalau untuk makanan yang baik, terus itu dari sekolah seperti apa? Iya. Jadi untuk mengantisipasi tren anak-anak zaman sekarang seperti itu yang akibatnya kan nggak baik ya untuk tubuh anak-anak sendiri. Jadi di awal tahun pembelajaran pada saat MPLS seperti itu dari pihak sekolah bekerja sama dengan Puskesmas untuk mensosialisasikan ya bagaimanakah makanan yang bergizi seimbang seperti apa, kesehatan remaja, kemudian sekolah kami SMP 8 itu adalah salah satu sekolah yang sudah menerapkan gerakan sekolah sehat. Jadi memang diedukasi dari sekolah bahwasanya ya kita harus makan makanan yang bergizi seimbang seperti itu. Kemudian sekolah kami juga sudah adiwiyata mandiri, kemudian di kantin pun juga
sudah diterapkan kantin sehat seperti itu. Yang mana kalau menjual makanan yang memang betul-betul dipertimbangkan lah untuk gizinya seperti apa. Kalau edukasi yang bisa ke orang tua dilibatkan juga sebelumnya. Iya, biasanya dari perwakilan dari paguyuban itu diundang untuk apa namanya menyaksikan langsung seperti itu, dan juga kami menyampaikan misalkan melalui wali kelas seperti itu bahwa untuk putra putrinya untuk selalu menjaga kesehatan dan pola makannya seperti itu. Mereka masih bawa bekal nggak sih di rumah? Kalau dulu sebelum ada MBG, teman-teman anak-anak itu membawa bekal dari rumah seperti itu. Setiap Ada pengetahuannya untuk menunya setiap hari atau belum? biasanya kami ada makan bersama. Oh, Iya, makan bersama. Kemudian di situ juga kami bekerja sama dengan pihak Puskesmas Tawangrejo. Nah, kita makan bergizi. oh, Iya. Seminggu sekali, sebulan sekali makan bersamanya itu. Kalau makan bersama dengan pihak puskesmasnya biasanya ada waktu-waktu tertentu. Ya, kita agak bisa jual rutin gitu ya. tidak. Oh, Tapi kalau misalkan untuk pemantauan gizi, apakah anak-anak membawa bekalnya sudah sesuai apa belum? Kalau dulu itu kami melihat gitu ya, mungkin melihat bagaimana bekal hari ini, apa yang dibawa seperti itu untuk mengecek. Kemudian kalau sekarang kan sudah ada MBG, alhamdulillahnya, jadi sudah ini sih lebih baik gitu, seperti itu untuk porsinya, yang gizinya, yang makanan bergizi seimbang tadi, beragam. Iya. berarti sekarang peran anak siswa-siswi ini terkait untuk apa ya, menjaga atau semacam membuat teman-temannya semua itu nggak semua ya, mungkin perlahan-lahan bisa semuanya memiliki pola makan yang baik dan benar itu lewat apa? Apakah ada peran OSIS, peran PNR, peran pramuka, mungkin ada peran UKS, itu ya? Ekskulnya UKS ikut PMR. Oh, PNR. Iya. Kalau di sekolah sendiri itu biasanya di OSIS diajarkan kayak dijelaskan ke siswa-siswa makan makanan yang sehat itu gimana. Biasanya gimana? Apakah ada satu pas acara tertentu cuma pas LS atau ada rutin program OSIS yang bulan ini kita bisa kasih ini atau mungkin bulan ini bikin konten di Instagram atau mungkin di medsos gitu masih. Kalau rutin belum, tapi kalau seumpama di kegiatan-kegiatan tertentu gitu pasti dijelaskan oleh OSIS, PMR juga. Terus kalau seumpamanya bikin konten di medsos itu setiap minggu OSIS pasti membuat konten tentang edukasi-edukasi seperti itu. Itu ini nggak? Mereka dilibatkan untuk mengawasi di sekolah nggak sih? Atau hanya guru saja yang mengawasi di sekolah ini? Kalau mengawasi hanya guru saja, ya kan. Tapi kan di Adiwiyata itu ada duta-dutanya di masing-masing ini. Nah, biasanya juga siswa dilibatkan gitu. Tapi untuk mengawasi hanya guru saja. Oh, kita akan ditanya juga kayak gitu nggak? Seperti itu atau gimana? Iya, kalau dutanya ya mengamati, kemudian mengawasi sekiranya makanan yang dijual di kantin itu seperti apa sih, kayak gitu kan. Biasanya kalau siswa kan yang paling sering jajan di kantin daripada bapak ibu guru seperti itu. Jadi melihat, mengamati, kemudian mengawasi kalau misalkan ada sekiranya ada makanan yang memang kandungan gizinya mungkin jauh gitu ya. Iya, atau ya pasti nanti bisa laporkan kepada bapak ibu guru, baru nanti bapak ibu guru menindaklanjuti gitu. Sejauh ini kantinnya itu dari disediakan atau karena ada kejadian yang mungkin nggak baik nih? Ya, alhamdulillah selama ini tidak ada kejadian yang berarti seperti itu, karena memang dari pihak sekolah kan bekerja sama dengan pihak Puskesmas Tawangrejo, dan biasanya ada penjual kantinnya seperti itu. Iya.
di jajarannya ini semua tradisional atau ada nggak tradisional? Kan ini kan apa sebuah tradisional ya, atau sebuah tradisional kan di luar kantin? Kalau di kantin tuh ada yang tradisional, ada yang enggak juga. Kalau makanan modernnya mungkin anak-anak sekarang lagi pada suka dimsum, wonton, kayak gitu. Kalau makanan tradisionalnya juga ada. Jadi campur-campur kalau di sekolah, kebanyakan makanan tradisional. Dengan adanya MBG apa makanan yang dijual tuh apa namanya cuma snack aja atau tetap ada makanan berat? Kalau dengan adanya MBG, di kantin tetap ada makanan tradisional kayak pecel, nasi jotos juga tetap ada yang jual. Kita nggak tahu ada nasi jotos di sini apa. Kalau pecel kan pasti ada tahu kalau pasti ada sayur, Iya. ada bumbu kacang gitu kan. Kalau nasi jotos Kalau nasi jotos tuh isinya ada kering tempe, terus bisa juga ditambah telur. Habis itu pokoknya beragam isinya, ada banyak, ada sambelnya. terus apa namanya kalau dari makanan itu yang favorit apa? Kalau dari makanan itu yang favorit pasti nasi pecel. Oke, kalau snack apa aja sih di tulisan snack tradisionalnya? Kalau snacknya Kadang aku suka joget, kadang popcorn gitu. kalau snacknya apa ya? Kalau kesukaan aku belum ada sih. Sendiri. Terus apa dengan yang dijual di kantin lagi sebenarnya? Yang dijual di kantin tuh apa ya, Bit? Iya, biasanya ada apa singkong goreng seperti itu. Terus biasanya pisang, Pisang goreng. kayak gitu sih. Iya. Pisangnya belum dimodif agak semi-semi modern. Belum. Kalau semi modern ada, kalau di koperasi, kalau di kantin Oh, sepertinya iya, iya. belum. Iya. Iya, jadi misalnya ke kopi gitu. iya, jadi dari siswa sebetulnya Ibu. Jadi siswa itu membuat apa? Nugget pisang. Wah, ya, bisa. Sudah pernah mencicipi? Udah, Nah, itu. banget. Nah, Ya, itu dikoperasikan. Jadi di sekolah kami itu kan ada dua tempat yang mana siswa bisa apa beli makanan gitu kan. Ada kantin dan juga ada koperasi siswa gitu. Nah, kalau di kantin biasanya teman-teman anak-anak itu sukanya di belakang gitu. Anak-anak di belakang. Kemudian kalau yang kantin iya di belakang. Kemudian kalau koperasi ini ada di depan. Iya. Kan nggak cuma jual makanan ya. Alat tulis. Iya, ada juga. Alat tulis seragam seperti itu memang ada, kan tetapi iya ada menyediakan juga makanan jajanan juga ada. Oke. Jadi gizi siswa-siswi SMP kami sudah terjamin ya. Insya Allah. Karena makanan disediakan makanan yang bergizi gitu ya. Iya. B2SA maksudnya. B2SA. B2SA itu pernah dipelajarin waktu yel-yel ya? Oh ya. Apa? Beragam. Beragam, bergizi seimbang. Dan aman. Iya. Dan aman. Tapi kalau minum pasti bawa bekal sendiri ya. Kalau di kantin ada minum. Kalau di kantin tuh biasanya ada es teh, ada es jeruk, terus biasanya juga ada minuman-minuman kemasan kayak gitu. Tapi tetap dalam pemantauan Bapak Ibu guru ya. Iya. Seperti itu. Iya, kalau misalkan karena kami kan itu tadi ya Ibu ya udah setelah gerakan sekolah sehat sama Adiwiyata Mandiri. Biasanya setiap kelas juga ada galon. Oh Iya, galon air isi ulang, aqua atau apalah gitu, supaya meminimalisir adanya sampah seperti itu. Jadi anak-anak juga bawa tumbler sendiri, iya, untuk minum air putih terutama. Jadi ini sekarang juga kita dari Bapak Wali Kota juga Iya. wajib bawa tumbler sendiri. Iya, gitu betul, kan, benar sekali. supaya menghilangkan sampah plastik iya, gitu. iya benar. Seperti itu. Oke. Jadi supaya siswa juga lebih mau minum air putihnya gitu. Kalau aktivitasnya banyak, Mm-mm. bahaya juga ya. Benar sekali dehidrasi nanti. Oh. Kalau pamer apa keterlibatan paguyuban di kegiatan sekolah nih, kalau lagi ada pameran seperti itu atau ada bahasan seperti itu memang hanya siswa-siswi atau Pak dari terlibat juga terlibat itu?
Iya, alhamdulillah selama ini SMP 8 setiap ada acara gitu kan, tidak hanya apa ya, sekolah sendiri enggak, tapi paguyuban itu setiap kali ada kegiatan pasti dirangkul, ya dilibatkan seperti itu. Harus menampilkan makanan tradisional, menurut anak-anak atau ada keterlibatan orang tua paguyuban itu yang juga support di situ gitu. Iya, mungkin kalau orang tua itu ya hanya mendampingi saja seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk dalam hal pembuatan itu ya siswa yang diminta terlibat langsung. Ulang tahun sekolah yang terlibat murni anak-anak aja, siswa-siswa aja atau ibu-ibu paguyuban adalah terus. Ada, iya, ada juga. Jadi misalkan di situ ada paguyuban dan juga ada siswanya seperti itu. Iya, iya, benar sekali. Kemudian pada saat 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ya, itu pada saat P5 itu kan ada juga yang namanya budidaya jamur. Nah, budidaya jamur ini anak-anak diminta untuk membuat produk dari berbahan dasar jamur, iya, jamur tiram waktu itu. Iya, jadi anak-anak memang diminta untuk membuat sendiri. Kemudian nanti ditampilkan, kemudian ada bazar juga. Nah, bazarnya ini dari siswa. Iya. Itu semua sebenarnya temanya jamur. Iya, berbahan dasar jamur seperti itu. Jadi ada aktivitas untuk mengolah sumber daya pangan lokal itu dari situ ya. Iya, benar sekali. Itu semua di sekolah ada tempat budidaya jamur, mereka belajar budidaya jamur itu, terus mereka diberikan tugas untuk membuat makanan ini terus seperti apa? Iya. Dari kegiatan P5 itu, nah anak-anak memang diberikan wawasan. Awalnya diberikan wawasan dulu, kita memanggil bekerja sama dengan pihak yang memang sudah membudidaya jamur, diundang ke sekolah, kemudian nanti siswa diajak terlibat langsung untuk membuat backlog ya untuk jamurnya itu. Iya, kemudian nanti disimpan di sebuah ruangan ada di sekolah gitu kan. Nah, nanti sampai panen. Jadi siswa gitu. Untuk mengamati sampai panen. Iya, iya, perawatannya juga siswa sendiri. Tapi sekarang itu nggak ada lagi. Apa? Yang jamurnya masih ada, tapi mungkin sekarang karena kegiatannya sudah berlanjut atau beda gitu ya. Jadi jamurnya ini makin sedikit seperti itu, dan mungkin karena keterbatasan apa ya? Iya, iya, iya. Terus karena ini udah mulai ganti eranya, sekarang karena produk. Iya. Jadi jamurnya mungkin agak sedikit gitu ya. Sekarang panennya ada tapi berkurang seperti itu. Iya. Sekarang lebih ke tanaman ya. Iya. Kalau di anak-anak juga ada budidaya tanaman, merawat itu akan seperti apa? Kalau anak-anak tuh biasanya disuruh menanam tanaman tomat Di sekolah di sekolah, terus terong, cabai gitu. Biasanya di tempatnya ada di halaman belakang sekolah. Itu nanti agak di tanggung jawab nggak? Ini yang kapling ini kelas ini, kapling ini kelas ini gitu nggak? Iya, biasanya ditanggung jawabin gitu. Biasanya nih tiap kelas ada yang membawa tanaman cabai. Jadi itu tugasnya dia. Piketnya apa? Dia pasti nyiram gitu. Nah, itu kalau di rumah ada kan namanya? Ada. Kebetulan mama sama ayah suka nanam. Kalau di rumah kebanyakan bunga, tapi ada juga tanaman cabai. Karena satu rumah bulan makan Pedas. Terus kalau dari tanaman itu di sekolah sudah sebanyak itu, ada nggak makan bersama gitu? Atau gimana? Kalau panen itu tidak kayak gitu. Ya, biasanya kalau panen sih biasanya dijual ke intern sekolah saja, ke warga sekolah siapa yang sekiranya mau gitu, seperti itu sih. Iya, kalau misalkan panen. Satu dari tahu ada makan bersama nih, kita lagi panen gitu. Iya. Apa itu namanya itu cabai, Terong. Terong, iya. Oke. Kemarin tahun kemarin ya, pada saat masih P5 barengan sama jamur itu Alika belum masuk ya waktu itu. Jadi ada yang namanya budidaya ikan lele juga ada. Jadi waktu itu lelenya juga diolah bareng-bareng siswa, kemudian dimaem bareng. Iya, seperti itu.
Ya, dengan ada perubahan kurikulum itu kadang jadi orientasi targetan sekolahnya nggak akan yang berbeda. Iya. Beda, Ya. benar sekali, menyesuaikan. Iya. Menyesuaikan ditambah tantangan sekarang era digital. Benar sekali. Banyak informasi gitu ya. Iya. Ada enggak seperti itu. Oke, kedepannya mau ada rencana apa nih sampai sampai 8 terkait dengan apa namanya menerapkan dan melestarikan budaya tradisional. Iya. Untuk rencananya di SMP 8 itu setiap apa ada kegiatan, entah itu di mapel ataupun kegiatan kurikuler, itu pasti disisipkanlah budaya tradisional setempat maupun dari seluruh Indonesia seperti itu. Kemudian kalau misalkan ingin mempelajari apa jajanan ataupun makanan tradisional, ya siswa diajak bareng-bareng terlibat dalam kegiatan seperti itu. Nanti akan berlanjut ya kegiatannya ini. Iya. Ada pesan-pesan buat teman-teman? Pesannya tetap jaga buat budaya-budaya kita, meningkatkan UMKM dan petani-petani lokal yang ada di Indonesia. Terus jangan tergiur dengan hal-hal buruk di sosial media. Apalagi udah dengar Iya. Kalau ini mungkin ada pesan buat pemirsa? Ya, pesan saya ya terkait makanan ya, jangan pernah tinggalkan makanan tradisional gitu kan. Kemudian bolehlah sesekali mencicipi boleh, akan tetapi untuk gizinya kembali lagi kepada makanan tradisional yang ada dimiliki Indonesia itu sudah apa ya, secara gizi kan sudah cukup ini ya. Banyak makanan tradisional ya. Iya. Sebenarnya secara gizi nggak kalah dengan makanan-makanan yang dipandang lebih modern. Iya, gitu ya. benar sekali. Gitu. Iya. Tapi nanti mau bikin kegiatan yang mungkin tadi kan sudah ada nugget pisang ya. Iya. Nanti ada apa namanya ditantang siswa sendiri bikin kreasi yang sebenarnya bahannya dari pangan lokal, tapi tampilannya kayak makanan yang dipandang lebih modern atau lebih dunia. Bisa nanti direncanakan di apa di tahun depan misalkan, kan sebentar lagi ini liburan anak-anaknya. Iya. Ya benar sekali, bisa. Iya. Oke, nah pas sudah hampir sejam kita ngobrol dengan Ibu Eki dan Alika dari SMP Negeri 8 yang kali ini kita membahas tentang pentingnya melestarikan budaya tradisional termasuk pangan lokal. Baik pemirsa, semoga podcast kali ini menambah inspirasi, wawasan, pengetahuan, ide-ide kreatif gitu. Apalagi guru ya. Gitu. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Rafaji. Terima kasih Bu Eki. Terima kasih, sama-sama. Sampai jumpa di edisi podcast Rafaji berikutnya.